Pagi semuanya? Pagi, Pak. Oke. Nah, hari ini jam pertama kita masuk sama jam BK. Ketua kelas tolong siapkan kelas dulu. Seluruhnya berdiri. Berdoa selesai. Beri hormat kepada guru. Oke, pagi semuanya. Oke, makasih. Nah, gimana kabarnya semua hari ini? Baik. Ada berapa orang yang tidak hadir ya, kelihatannya ada mulai kurang nih, mulai dikit kelasnya. Oke. Hari ini saya ada yang sakit hari ini? Saya ada? Tidak ada? Ada yang mau ke WC sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini? Tidak. Nah, sebelum itu Pak absen dulu. Ketua kelas mana ketua kelas? Tadi yang tidak hadir hari ini berapa orang? 10, Pak. Siapa-siapa aja? 10? 11 orang ya yang tidak hadir hari ini. Oh, kalian udah kelas 3, sebentar lagi mau lulus, baru masih bolos-bolos ini kan. Aduh, sayang banget. Nah, jadi kemarin minggu sebelumnya kita udah lakuin tes ya buat cari tahu apa aja kendala yang kalian hadapi. Kalian tahu tidak kalau kendala terkait dengan bidang sosial kalian punya itu masalahnya tentang apa? Belum ada yang tahu. Saya bisa tebak. Kalian ternyata di kelas ini tuh belum bisa, kalian punya masalah soal bergaul. Kalian ada punya masalah tentang kalian punya bagaimana cara kalian berteman di dalam kelas ini. Di sini ada yang tidak saling ini kan, saling kenal? Tidak ada. Masa? Hasil tesnya menunjukkan kalian sebenarnya belum bisa akrab sama teman kelas kalian, tahu? Iya, Pak. Sebagian. Bagian. Astaga, kenapa? Padahal kalian udah 3 tahun bersama-sama di sini berproses. Hah? Jadi hari ini tuh nanti kita bakal belajar tentang etika pergaulan teman sebaya. Nah, untuk itu Papa harapin sebentar kalau kita bahas tentang ini kalian mau buat terlibat dalam proses pembelajaran. Bisa? Bisa. Nah, berhubung masih pagi supaya kita semangat, gimana kalau kita main ice breaking dulu? Mau tidak? Mau. Oke. Ice breaking gampang aja. Semua dimohon berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Yang pegang HP lepas HP dulu, yang lagi pegang pena lepas. Nah, instruksinya adalah ketika Pak bilang 1, kalian tepuk bahu teman kalian yang sebelah kanan. Tepuk mana? Yang tidak punya teman boleh merapat sama yang lain, boleh merapat sama yang lain di sini. Merapat ke sini aja, di sini di samping ketua OSIS. Oke. Ketika Pak bilang 1, tepuk bahu teman kalian yang sebelah kanan. Oke, terus berarti yang woi gitu. 1. Woi. Nah. Kalau Pak bilang 2, kalian bikin kasih gitu. Bisa? 2. Kasih gitu. Nanti kalau Pak bilang 3, kalian sentuh dagu teman kalian yang sebelah kiri, baru bilang iya gitu. Bisa? Bisa? Oke. 1. 1. Yang ini kenapa? 2. Salah sih, kasih. Nanti kalau 3 baru pegang sebelah kanan. Iya. Oke, 3. Oke, tepuk tangan balik semua. Kembali. Oke, gimana? Udah sedikit membaik? Udah sedikit membaik rambutnya. Nah, semua udah siap buat sebentar kita mulai kegiatan? Siap. Ada yang mau izin ke WC atau buang air? Tidak. Tidak ada. Oke. Yang sakit perut, mual-mual, pusing, tidak ada? Tidak ada. Oke. Kita langsung masuk aja. Jadi hari ini kita bahas tentang etika pergaulan. Etika pergaulan teman sebaya. Nah, apa itu etika pergaulan? Ya? Menghargai satu sama lain. Nah, kalau dilihat, ya betul juga etika pergaulan itu memang salah satunya adalah kita menghargai satu sama lain. Nah,
kalau dilihat dari katanya dia terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah etika sama pergaulan. Jadi kalau mau ditangkap secara ini, dia itu bisa diartiin sebagai aturan-aturan Yang tidak tertulis. yang tidak tertulis yang mengatur kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah etika pergaulan. Kenapa etika pergaulan ini penting? Ya itu tadi. Dalam berinteraksi kita perlu adanya etika. Itulah mengapa jadi kalau etika itu ada, dia bisa meningkatkan kita dalam aspek hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita makin harmonis, kita lebih saling menghormati. Nah, itulah kenapa etika pergaulan ini penting. Dalam etika pergaulan itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, yang paling ujung sebelah kanan, sebelah kiri kalau kalian lihat, menghormati dan menghargai perbedaan. Ya. Kita tahu bahwa kita di sini datang dari suku dan budaya juga latar belakang yang berbeda-beda, oke? Iya. Jadi bagaimana kalau ketika kita ada di kelas, setiap orang itu punya budaya yang beda-beda. Biasanya ada anak-anak yang kalau dia baru masuk pagi-pagi nih di kelas, dia lebih suka tenang dulu, duduk diam, ambil napas, ya, dia bukan refleksi, lebih tepatnya dia cari tahu dulu nih hari ini dia mau bikin apa aja yang harus dilakukan di hari ini. Terus ada anak-anak yang kalau dia baru datang, apalagi khususnya laki-laki ya, kalau ketemu sama teman-temannya langsung, wih, Brody, begini, pokoknya sengaja asik bahas soal kemarin-kemarin. Nah, bayangkan kalau orang yang tadinya dia asik, kalau orang yang asik pagi-pagi, datang langsung ganggu orang yang tadinya dia kalau mau datang belajar itu harus duduk tenang dulu, ambil napas, siap-siap. Kira-kira bagaimana? Terganggu ya? Pastinya bakal terganggu, dia bakal ngerasa, apalagi perempuan. Pak punya pengalaman waktu SMA tuh biasanya kalau Pak punya teman-teman pagi-pagi tuh paling tidak bisa diganggu. Kalau baru pagi-pagi, kayak mau langsung diajak bercanda lagi nih, itu tidak asik mereka. Itu kalau Pak punya teman-teman waktu SMA. Nah, jadi menghormati dan menghargai perbedaan orang lain itu yang pertama, itu menghormati perbedaan pendapat, agama, budaya dan latar belakang. Kemudian kita menghargai keunikan dan kelebihan orang lain. Setiap orang pasti punya kekurangan atau punya kelebihannya masing-masing, ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ketika kita berada di kelas pasti kita bakal lebih banyak kontradiksi sama mereka. Jadi kita harus saling menghargai aja. Kalau memang dia tipikal orang kayak gini, ya udah kita biarin aja. Bisa? Mantap. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya ini yang pertama yang perlu kita ketahui itu ada jujur dan tidak menipu. Kalian kalau sama teman-teman yang sering menipu, rasanya gimana? Sebenarnya jujur paling tidak enak. Pak dulu paling sering diganggu sama teman satu. Jadi tiap kali masuk kelas, Pak sampai kesel sama dia. Nah, itulah kenapa teman-teman yang kalau yang paling sering menipu itu biasanya yang paling jadi yang paling sering kita hindarin. Betul tidak? Di sini siapa yang paling sering menipu? Firman. Firman yang mana Firman? Nah, selain daripada jujur dan tidak menipu, kita harus menepati janji dan komitmen. Kalau kita udah berjanji, nanti besok baru kita balikin saya uang, besok sebentar habis pakai pena langsung kita kasih balik. Ya kasih balik. Jangan habis pakai langsung acuh tahu. Itu pasti nanti orang bakal emosi. Nah, ya paham aja terlalu cepat kah? Tidak. Okay. Nah, yang ketiga ada empati dan peduli dengan orang lain. Empati dan peduli dengan orang lain ini, yang pertama yang perlu kalian ketahui itu adalah memahami dan mengerti perasaan orang lain. Bisa kah sih? Bisa. Caranya gimana? Bisa tidak kira-kira? Ya, itu yang pertama, memahami dan mengerti perasaan orang lain. Yang kedua adalah peduli dengan kebutuhan sama masalah orang lain. Kita udah bersama-sama nih. Anak ini biar kita tidak berteman, selama kita ada dalam satu lingkup ruangan yang sama tiap hari ketemu, pasti kita saling tahu, oh dia ini anaknya kayak gini, tipikalnya tuh yang kayak gini-gini. Pas waktu beta bicara kayak begini, dia orang suka emosian, suka kayak gini, oh jadi dia suka sama hal-hal yang begitu. Nah, ketika kalian udah mengerti dan tahu sama teman-teman perasaan ataupun kepribadian sama teman-teman kalian, tadi yang kedua, tadi apa yang kedua? Bukan. Ini. Tadi yang pertama kan memahami dan mengerti orang lain, sama yang kedua peduli dengan kebutuhan sama masalah orang lain. Nah, ketika kalian udah tahu, hargailah.
Jangan kalian ganggu dia, jangan kalian ini dia lagi. Ya, kita tidak tahu dia di rumah punya masalah apa, punya ini apa, sampai di sekolah kita ganggu lagi. Wah, anaknya tambah hancur. Yang terakhir itu bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu yang pertama. Kalian sering tidak ketika kalian melakukan kesalahan kecil aja, kayak kalian pinjam pena, pas balikin penanya udah patah. Pinjam headset, pas balikin sebelah putus. Pernah minta maaf gak sih? Itu hal jujur. Berdasarkan pengalaman, itu hal yang paling jarang dilakuin sama kita. Pak dulu paling sering itu kalau biasa headset. Pinjam headset, bawa pulang, ini. Wih, dia kayak bawa pulang baru ketawa-tawa lagi dia. Kayak, wih sorry kawan, akan suap ini. Bilang sorry tapi kayak tidak ada niatnya kayak, wih maaf kawan nih, biasa suka sepatah akan begini. Tidak ada, jadi dia kayak cuman kasih, wih baru sambil ketawa-katawa kan. Sorry kawan nih, akan fuap ini setelah pas, akan begini sebegini-begini. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Saya jujur, Pak paling emosi sama orang yang kalau dia tiap kali pinjam barang, bawa pulang langsung rusak. Pak paling emosi. Itulah kenapa ketika kalian mau bergaul, penting kalian ini nih, bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kalau kalian punya kesalahan, kalian bikin sesuatu, tanggung jawab. Suka sepatah minimal gantilah. Jangan ngerasa karena dia udah teman, ini cuma pena. Siapa tahu kalau penanya itu pemberian dari ayahnya, kenang-kenangan. 20 tahun ayahnya kerja pakai pena itu, siapa tahu. Nah, itulah kenapa ini tadi keempat poin ini, menghormati dan menghargai perbedaan, jujur dan dapat dipercaya, empati dan peduli terhadap orang lain, serta bertanggung jawab atas tindakan sendiri, itu menjadi hal yang penting dalam etika pergaulan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam etika pergaulan. Nah, sampai sini paham? Paham. Dalam etika pergaulan ada dua aspek yang biasa kita sering hadapin. Yang pertama adalah ketika kita berbicara dengan teman sebaya atau orang lain. Nah, etika dalam berbicara yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ya walau memang udah nyantai, tapi kan biasa ada anak-anak yang kurang akrab sama kita, iya kan? Nah, ketika kalian datang baru sampai langsung gombal-gombal, ganggu-ganggu, khususnya cewek-cewek, kira-kira ngerasa bagaimana? Risih ya. Nah, yang kedua itu menghormati pendapat orang lain. Nah, menghormati pendapat orang lain ini, yang pertama, ketika ada teman yang berbicara, please jangan dipotong. Jangan dipotong. Pak sendiri punya pengalaman pribadi dulu waktu Pak kan asal ininya dari kayak daerah pesisir gitu. Terus pas SMA sekolah di sekolah kayak Namlea yang kayak kotanya tuh sedikit besar, orang-orangnya banyak. Nah, waktu Pak masuk ke situ, Pak itu belum kenal yang namanya internet, belum tahu main komputer. Pokoknya jadi masih tertutup sekali. Begitu Pak masuk ke situ, oh ya, menghormati pendapat orang lain ini selain tadi tuh tidak memotong pembicaraan orang lain, terus tidak menghormati pendapat orang lain dan tidak menyerangnya atau tidak mencela dia. Saking jengkelnya Pak sampai niat kayak 1 minggu itu tidak mau bicara sama mereka semua, tidak mau ngomong. Nah, itulah kenapa ini kalian mungkin tidak merasa penting, tapi untuk beberapa orang yang ketika kalian cela dia berlebihan terlalu ini, nanti dia bakal ngerasa ya dia bakal ngejauhi kalian. Itulah kenapa menghormati pendapat orang lain itu penting. Jangan potong pembicaranya, jangan mencela dia. Setiap orang kan pasti itu yang tadi yang pertama punya latar belakang yang beda-beda. Nah, yang selanjutnya itu ada etika bertindak. Etika bertindak yang pertama menghormati ruang pribadi orang lain. Tidak mengganggu atau mengintip ruang pribadi orang lain, menghormati batas-batasan ruang pribadi orang lain. Setiap orang pasti memang ada orang yang dia kayak friendly, dia welcome aja gitu. Saya mau ngapain bebas, dia orang nyantai aja. Kebanyakan itu laki-laki. Nah, tapi kalau perempuan itu paling sensitif sama ini, ruang pribadi. Datang, coba bayangkan satu orang datang langsung buka tas, cari-cari pena begitu, kayak bilang, "Woi, pinjam dong." Tapi saya nggak kasih tahu. Kira-kira kamu rasa bagaimana? Iyalah. Siapa tahu di dalam ada kita kan nggak tahu. Nah, jadi menghormati ruang pribadi orang lain itu penting. Kalian harus tahu batas-batasan kalian. Tidak semua orang senang untuk tidak semua orang itu senang ketika kalian
terjun sampai ke mereka punya batasan-batasan pribadi. Nah, yang kedua itu melakukan tindakan yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain. Seperti tadi yang Pak bilang. Iya. Nah, kalian bikin sesuatu itu yang kayak tadi. Jangan sampai kalian merugikan orang lain. Setiap orang itu kan dia punya hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika kalian ngambil apa yang jadi hak dia punya hak buat dapat misalnya kayak tadi pulpen, contoh hal sederhana pulpen aja. Aturannya dia masih bisa pakai pulpen untuk beberapa sehari ke depan. Ketika kalian mau pulang udah patah, itu kan merugikan orang lain. Jadi penting itu, hindari jangan sampai kalian itu merugikan orang lain. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Itu akhir dari materi itu tadi. Nah, pertanyaan Pak bakal dijawab sama orang yang kalah dalam games ini. Pertama, Pak minta kalian cari pasangan dulu. Berpasang-pasangan, dua-dua orang aja. Dua-dua orang. Sebentar kalian bakal pukul tangan teman kalian yang berhadapan sama kalian. Dan tugas dari teman yang dipukul adalah menghindar. Begitupun sebaliknya. Oke? Instruksinya adalah ketika Pak bilang hitam, berarti tugas tim hitam buat mukul tangan tim hijau. Dan tim hijau harus menghindar ke atas atau ke bawah. Hitam. Oke. Yang kalah mana? Yang kalah. Oke, tim yang kalah. Kalian satu kelompok, tim yang kalah semua nih. Jawab pertanyaan ini. Tim yang kalah tugasnya presentasiin. Itu aja, cari itu aja cepet-cepet. Kurangnya manfaat dan dampak kurangnya 3 pergaulan. Pemahaman 3 pergaulan. Apa dulu? Yang pertama apa? Manfaat atau dampak kurangnya pemahaman? Carilah manfaat dan dampak kurangnya pemahaman etika pergaulan. Nah, Manfaat dalam pemahaman etika pergaulan yaitu yang pertama bisa mendapatkan ilmu baru dari sesama teman. oke. Terus mendapatkan menumbuhkan rasa saling menghargai antar sesama. Menunggu, oke. Yang ketiga mempermudah dalam menjalin hubungan pertemanan dan kerjasama. Dan keempat membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak. Dan 5 mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman dalam pergaulan. Oke. Dampak buruknya yaitu membuat citra diri seseorang terlihat buruk di mata masyarakat. Dampak buruknya yang pertama membuat citra diri seseorang terlihat buruk di masyarakat. Sepakat. Yang kedua, Yaitu yang keempat yang kedua yaitu berpotensi menimbulkan konflik, pertengkaran bahkan perundungan. tuh berpotensi menimbulkan pertengkaran bahkan perundungan. Terus Yang ketiga yaitu sering terjadi kesalahpahaman dengan orang lain. sering terjadi kesalahpahaman. Ya, jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sampai sini paham? Paham? Bisa? Bisa. Oke. Nah, itu tadi prinsip juga manfaat serta dampak dari etika pergaulan yang perlu kita ketahui. Pak harap kedepannya kalian bisa lebih saling menjaga etika kalian, lebih sering menjaga etika kalian ketika kalian berhadapan dengan teman-teman kalian. Pasti dalam kelas itu terdiri dari 2 tim. Tim anak-anak yang pendiam, normal dan nurut, dan tim anak-anak yang bebas. Nah, 2 kubu ini pasti saling bertentangan. Biasanya sering kayak gitu. Pak cuma harap kalian saling mengerti aja. Kalian maklumin anak-anak begitu, mereka punya latar belakang kayak gini. Kalau bisa buat kalian yang bebas, kalian juga harus tahu ada anak-anak yang tidak seperti kalian. Mereka lebih fokus sama belajar, lebih fokus sama hal-hal yang tidak terlalu dibilang kasar, hal-hal yang terlalu liar. Nah, sekarang Pak minta semua ambil kertas, abseng, bisa langsung jawab aja. Nah, abseng kalian foto aja deh. Minggu depan kalian kumpul. Iya, Pak. Bisa? Pak. Bisa? Oke, minggu depan kalian kumpul. Nah, sampai sini aja perjumpaan kita buat hari ini. Kurang lebih kalian paham tidak yang tadi Pak sampaikan? Paham? Oke. Nah, tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Sekali lagi nih, tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Berhubung karena udah nggak ada yang mau bertanya, Pak minta satu orang tarik kesimpulan deh. Satu orang aja tarik kesimpulan kegiatan kita hari ini. Apa aja yang kalian dapat? Begitu. Apa aja yang kalian tangkap hari ini? Pentingnya pergaulan. Pentingnya etika pergaulan. Poin-poin yang kalian ingat aja. Apa? Menghargai orang lain. Iya. Jujur dan peduli.
Jujur dan peduli, ya. empati dan mengerti perasaan orang lain. Oke. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Nah, ya. Kurang lebih dari apa yang Pak lihat kalian udah nangkap, udah paham, ya. Gimana? Pak minta pesan dan kesan kalian selama ikut kelas, kalian rasa gimana? Pak ngajar terlalu cepat atau pas? Bisa? Asik. Seru? Oke. Mudah dipahami. Jujur kalau ada yang kurang ini bilang aja nggak apa-apa, biar nanti itu menjadi bahan refleksi buat Pak supaya ke depan kalau ketika Pak ini lagi di kelas kalian Pak bisa tampil dengan lebih baik lagi. Bisa? Apa aja? Atau ada yang kurang? Ada. Apa? Kata kasar. Oh, hati-hati. Oh iya, oke. Nah, berhubung ini udah selesai, ketua kelas tadi kita mulai sama doa, kita tutup juga dengan doa. Seluruhnya berdiri. Oke. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat kepada guru. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi semuanya, terima kasih, tetap semangat.